Ada satu kaidah yang perlu kita ketahui. Ini berkaitan dengan Mushaf Madinah ya. Ini. Coba kita perhatikan kalimat ini. Iya. Di sini ada ayat mengatakan min ju'in wa amanahum min khauf. Dua bentuk ini nun sukun. Ini ada nun sukun, ini juga nun sukun. Ya, jadi ada dua nun di sini. Perhatikan dua nunnya. Ya, yang memiliki perbedaan dalam hukum. Bila di atas nun ada tanda sukun begini, ya. Di atas nun ada tanda sukun, maka hukumnya izhar. Tapi kalau di atas nun tidak ada tanda sukun, maka itu bukan bacaan izhar. Itu kalau mushaf Madinah. Iya, maka kalau beli Quran, perhatikan bacaan izharnya. Ini ada nun sukunnya kalau ketemu dengan huruf izhar. Ya, pasti. Setiap ketemu dengan huruf izhar ini, perhatikan nunnya. Semuanya ada sukunnya. Nah, itu kalau kita beli Quran. Mau lihat bahwa ini mushaf Madinah atau bukan. Iya. Kemudian lihat juga tanwinnya nanti. Iya. Ini sudah tanda ya. Kemudian kita lihat yang kedua tanwinnya. Ya, kalau falahum ajrun ghairu mamnun di sini wujuhu yauma idzin. Coba. Ini dhammatain, ini juga dhammatain. Ya, sama-sama dhammatain. Tapi di sini ada model terbalik ke atas, di situ deret. Ya. Setiap dhammatain yang bentuk tulisannya seperti dhamma terbalik, maka hukumnya izhar. Itu. Mushaf Madinah. Jadi mushaf Madinah itu sangat teliti sekali memberikan kepada kita tanda-tanda baca. Iya, jadi betul-betul kalau cukup ini saja kita tahu. Kalau modelnya ada begini maka jangan tambahkan dengungan di sini, jangan sakta, jangan qalqalah, jangan berikan pokoknya harus diberikan bacaan izhar, bacaan yang jelas. Iya. Adapun yang dhammatainya berderet seperti ini, maka hukumnya bukan izhar. Itu mushaf Madinah. Begitu pula kalau kita perhatikan fathatain dan kasratain. Coba wa inna laka la ajran. Ini fathatainnya sederet ini, atas dengan bawah sama lurus. Min nutfatin amsyad. Kasratainnya sejajar. Iya. Tapi coba kita lihat sini. Fasbir sabaran. Coba satu di sini, satu agak di sana. Iya. Dza ghussati wa adab. Tidak sejajar antara atas dengan bawah. Maka ya, setiap fathatain dan kasratain bila bentuk harakatnya sejajar, ya seperti itu ya, maka hukumnya izhar. Namun bila tidak sejajar seperti ini, maka hukumnya bukan izhar. Itu dalam mushaf Madinah kalau kita perhatikan. Jadi itu tanda-tanda baca yang bisa memberikan kepada kita kemudahan dalam membaca Al-Quran. Kecuali ada model seperti ini. Kita lihat ini ya. Di dalam ayat surah Al-A'raf ayat 177. Sa'a mathalanil qawmul ladzina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Ini sa'a mathalan. Coba kita lihat tanwinnya. Ini persis dengan tanwinnya izhar. Iya, sejajar antara atas dengan bawah. Ya, tanwin pada ayat di atas walaupun ditulis seperti hukum tanwin yang dibaca izhar, akan tetapi tidak dianggap sebagai nun sukun atau dibaca dengan jelas. Tidak dibaca seperti bacaan izhar. Namun akan dibaca dengan nun yang berharakat. Ya, nun yang berharakat disebabkan bertemunya dua huruf yang sukun atau huruf nun sukun ya dan lam sukun. Ya, jadi dia bertemu dua huruf sukun. Bila wasal disambung maka huruf sukun yang pertama harus dihidupkan dengan memberi harakat kasrah bukan harakat dhamma dan fathah. Coba lihat. Jadi ingat tadi definisinya tanwin. Ini isinya ada sa'amasalan. Ingat tadi tanwin adalah nun sukun tambahan yang ada di akhir isim. Ini sudah bisa kita katakan bahwa ini adalah kalimat isim. Karena ada tanwinnya. Iya. Sa'a mathalan. Berarti ada nun sukun di sini. Seperti ini. Mathalan. Tidak ada nun sukun mati. Iya. Al-qawmu.
ketika kita menyambung bacaan kita, ini yang di sini alif, kemudian ada kepala shad di atas, ini namanya hamzah wasal. Ketika kita mendapatkan hamzah wasal, ketika dia berada di tengah kalimat, maka hamzah wasal itu tidak dibaca. Namun ketika hamzah wasal berada di awal kata, maka dia akan dibaca. Ya, sama dengan alhamdu. Ada tulisannya seperti ini. Alif, lalu kemudian ada shad di atas. Shad ini berasal di kata wasal. Wasal artinya sambung. Berarti hamzah sambung, disebut hamzah wasal. Ketika disambung bacaan, dia tidak dibaca. Tapi ketika dia dimulai dari awal huruf hamzah wasal ini, maka dia dibaca. Ketika kita membaca ayat ini, sa'a mathalan al-qaum, berarti kita akan sambung, maka nanti hamzah wasal tidak akan dibaca. Maka berarti di sini sa'a mathalan al-qaum, berarti akan bertemu dengan huruf nun sukun dengan lam sukun. Karena hamzahnya sudah tidak dianggap lagi karena tidak dibaca lagi ketika kita sambung bacaan kita. Ya. Maka apa yang terjadi? Berarti bertemu dua huruf sukun. Huruf nun sukun dan huruf lam sukun. Nun sukun ini dari mana? Yang tadi. Yang tidak nyata itu. Ya. Nun sukun yang tidak nyata dalam bacaan. Tidak nyata dalam bacaan. Tapi tidak nyata dalam tulisan, tapi nyata dalam bacaan. Kalau disambung, dia muncul. Kalau kita berhenti, dia hilang. Sekarang kita akan sambung ini. Kita akan sambung tanwin dengan ayat dengan kalimat selanjutnya. Maka nun yang tidak nyata tadi itu akan muncul. Sa'a mathalan. Di sini ada nun sukunnya. Ini kalau diperjelas. Ya. Kita sambung bacaan kita, maka nun ini akan muncul. Ya. Namun karena nun sukun ini bertemu lagi dengan lam sukun, maka tidak bisa dibaca. Iya, maka apa yang harus dilakukan? Kita harus menghirupkan nun yang sukun pertama ini dengan memberikan harakat kasr, bukan fathah dan dhamma. Sehingga nanti dalam bacaannya menjadi dibaca sa'a mathalanil. Kasra. Mathalanil qaum. Dan ini sangat banyak dalam ayat bacaan-bacaan Al-Quran kita yang terkadang salah bacaan. Contoh seperti di surah Al-Jumu'ah. Ya, yang sering kita baca. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Di situ fathatain. Baru infaddu. Bacanya lahwanin faddu. Coba. Ada juga kalimat fitnatun inqalabu. Fitnatun, dhammatain. Fitnatun, lalu kemudian inqalabu, ada hamzah, ada nun sukun lagi. Maka dibaca fitnatun inqalabu. Khairun itma'anna, dibaca khairun itma'anna. Itu. Dari mana kita bisa baca itu? Dari tadi definisi tanwin. Bahwa nun tambahan yang ada kalimat isim nyata dalam bacaan, nyata dalam tulisan. Kalau kita sambung dia muncul nunnya, kalau kita berhenti dia hilang. Di sini dia akan muncul nun itu, namun karena bertemu lagi dengan huruf sukun, maka cara menghidupkan yang pertama adalah dengan memberikan harakat kasrah, bukan fathah dan dhammah. Itulah bacaan yang perlu kita perhatikan dalam membaca izhar. Ya, baik. Kemudian ada contoh. Coba kita lihat ini. Ya, inilah contoh-contoh bacaan izhar. Ya, nun sukun gitu. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Man a'ta, perjelas baca nunnya. Tandanya ada sukunnya. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kemudian tusqa min 'ainin aniyah. Ya. Tasla naran hamiyah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وأما من خفت موازينه. Ya, semuanya dibaca dengan jelas. Ya, pertemuan antara nun sukun ya dengan huruf-huruf izhar semuanya dibaca dengan jelas huruf nun sukunnya, dan begitu pula tanwinnya bila bertemu dengan huruf yang makhrajnya di tenggorokan atau huruf-hurufnya izhar. Ya.
Inilah yang bisa kita sampaikan malam hari ini, ya, tentang izhar, ya, tentang bacaan yang harus dibaca dengan jelas. Ya, jadi kita membaca siratal ladzina an'amta. Kenapa nunnya di situ tidak boleh kita dengungkan? Karena nun sukunnya bertemu dengan huruf ain. Ain ini huruf tenggorokan. Maka an'amta, jangan baca an'amta. Iya, jangan juga dikol-kol an'amta, an'amta, atau jangan dikasih tas an'amta. Iya, dan seterusnya. Iya, alhamdulillah. Ya, selesailah penjelasan tentang izhar ini. Ya, mari kita amalkan ilmu ini. Ya, karena ya ini sangat nyata kesalahan kita ketika kita tidak baca izhar apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang dibaca dengan izhar. Inilah cara membaca Al-Qur'an. Ya, seperti inilah riwayat ya cara membaca Al-Qur'an apabila ada nun sukun atau ada tanwin bertemu dengan huruf yang keluar di tenggorokan, maka harus dibaca dengan jelas. Iya, jangan dibaca dengan berdengung, dibaca dengan qalqalah, dibaca dengan sakta, dibaca dengan seperti memberikan tasydid. Ya, kapan kita baca seperti itu adalah kesalahan ketika kita membaca Al-Qur'an.